Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukrani Indrima dengan NIM 235171717 PN 18435 dari Program Studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Statistika Pertanian pada judul Estimasi, Hipotesis, Praktik Estimasi, dan juga Uji Hipotesis melalui RStudio. Sebelum memasuki topik pembahasan, perlu kita ketahui makna dari statistika itu sendiri. Nah, statistika sendiri merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempresentasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Statistika terbagi menjadi dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Kali ini kita akan membahas mengenai statistika inferensial. Statistika inferensial membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan. Statistika inferensial dapat mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis data. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi estimasi. Estimasi biasanya digunakan dengan menggunakan perhitungan angka sebagai tolak ukur yang jelas dan pasti. Dalam statistika terdapat 4 jenis estimasi yang umum digunakan. Selanjutnya, mengenai materi hipotesis. Hipotesis statistik adalah dugaan sementara tentang parameter suatu populasi. Nah, berikut ini langkah-langkah pengujian hipotesis statistik sebagai berikut. Nah, yang pertama, merumuskan hipotesis yang diuji. Perumusan hipotesis statistik dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu hipotesis nol atau hipotesis nihil atau H0, dan hipotesis alternatif atau HA. H0 adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel. Kemudian, yang kedua adalah hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan hubungan antara variabel. Kemudian, yang langkah kedua adalah menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besarnya batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu menentukan kriteria pengujian. Jika H0 benar dan diterima, maka keputusan tersebut benar. Jika H0 salah dan ditolak, maka keputusan tersebut juga benar. Begitupun sebaliknya. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan nilai uji statistik. Nah, uji statistik ini merupakan perhitungan untuk menduga parameter data sampel yang diambil secara random dari sebuah populasi. Kemudian, langkah yang kelima yaitu membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai alfa tabel atau nilai kritisnya. Berdasarkan perumusan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA di slide sebelumnya, ada 3 kemungkinan pasangan hipotesis. Yang pertama, uji pihak kanan. Yang itu HA menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian ini satu sisi yaitu arah kanan saja, maka disebut dengan uji pihak kanan. Yang kedua yaitu uji pihak kiri. HA menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan, atau pengujian satu sisi saja, yaitu pengujian arah kiri, maka disebut dengan uji pihak kiri. Yang ketiga yaitu uji dua pihak. HA menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan, pengujian dua sisi dengan arah kanan maupun arah kiri. Nah, berikut ini merupakan referensi atau sumber yang saya gunakan dalam mencari materi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktik mengenai estimasi dan juga uji hipotesis menggunakan RStudio. Sebelum itu, pastikan sudah menginstal R dan RStudio terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke praktik estimasi statistik dengan satu populasi. Nah, di sini saya akan menggunakan data frame yang sudah ada di RStudio ini. Sebelum itu, kita harus mendownload. Kita klik package. Sebelum itu kita harus mendownload sistem MAS ini untuk mencari survei data atau melihat survei data yang ada pada RStudio ini. Kemudian kita centang, lalu kita klik install di bawah files, kemudian kita tuliskan MASS, lalu klik install. Nah, setelah itu kalau sudah melalui proses install, akan muncul di bagian user library ini. Nah, setelah muncul MAS di dalam user library ini, kita centang. Lalu di bagian konsol ini muncul tulisan library MAS. Setelah itu, untuk mencari deskripsi atau mengenai survei yang ada data pada RStudio ini, kita ketikkan health survey.
langsung diarahkan menuju survei data yang ada di sini. Ada banyak sekali komponen-komponen seperti jenis kelamin, cara menulis, bertepuk tangan, tinggi dan umur dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menampilkan seluruh data yang ada pada data frame ini dengan cara kita ketikkan head survey. Nah, di sini muncul seluruh data yang ada pada survei data tersebut. Kemudian di sini saya akan mencari estimasi titik rataan dari populasi tersebut dengan cara mencari data yang akan kita cari estimasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan data height atau tinggi sebagai data estimasi. Nah, kita akan ketikkan height survey sama dengan survei $height. Di sini akan memunculkan data pada hanya data tinggi saja yang ada pada di bagian values kanan atas ini. Ada 173, 178, NA 160, 165 dan sebagainya. Kemudian kita akan memunculkan data tersebut di bagian konsol ini dengan cara mengetikkan head height survey. Head height survey. Kita klik enter. Nah, di sini hanya muncul data tinggi saja. Kemudian selanjutnya kita akan meng-clearkan data pada height survey ini. Jadi kita akan meng-clearkan datanya dengan mengeluarkan data NA atau not available dengan cara menjumlahkan data yang ada NA-nya, yang ada not available-nya dengan cara sum is .NA height survey. Nah, di sini muncul angka 28 itu menunjukkan jumlah data yang not available. Kemudian kita akan mencari estimasi titiknya dengan cara ketikkan min height survey na.rm true. Enter. Nah, ini adalah nilai estimasi titiknya yang merupakan estimasi data tinggi tanpa memasukkan data yang ada not available-nya. Nah, jadi hasil estimasi titiknya yaitu 172,3809. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan uji hipotesis dengan menggunakan RStudio. Kita akan melakukan uji hipotesis rataan singletel. Nah, di sini ada suatu soal, sebuah studi kasus mengenai uji hipotesis yang kita ketahui bahwa H0-nya itu mu0-nya itu 10.000 dengan rumusnya yaitu mu0 lebih dari 10.000. Nah, N ini dari 30 bohlam, yaitu ada 30, dan X barnya ini adalah rata-rata umur hidupnya 9.900 jam. Kemudian standar deviasinya ini atau sigma itu didapat 120 jam atau 120. Nah, dapatkah kita menolak klaim dari pabrik? Nah, sehingga kita memiliki H1 mu0-nya kurang dari 10.000. Nah, kita menggunakan alat hitung dengan RStudio ini. Kita tulis dulu yang diketahui yaitu X bar di bagian konsol. X bar sama dengan 9.900. Kemudian mu0 sama dengan 10.000. Kemudian sigma sama dengan 120. Kemudian N-nya 30. Nah, di sini kita akan mencari nilai Z atau mengubah menjadi nilai standarnya. Nah, dengan rumus Z sama dengan X bar dikurang mu0 dibagi sigma dibagi SQRT M. Nah, di sini di bagian environment ini terlihat nilai Z-nya itu min 4,5. Sudah diketahui. Kemudian selanjutnya kita akan membandingkan nilai Z itu tadi dengan nilai critical value-nya. Nah, sudah diketahui bahwa nilai critical value-nya alpha sama dengan 0,5. Kemudian Z alpha-nya
menggunakan rumus Q-norm 1 min alpha. Nah, di sini di bagian environment sini sudah diketahui langsung Z alfanya yaitu 1,6. Nah, kita selanjutnya akan mencari min Z alpha. Kenapa kita akan mencari min Z alpha? Karena di sini kan kita menggunakan uji hipotesis rataan single tail. Nah, rataan single tail maka berada di salah satu daerah saja, yaitu di sebelah kiri. Makanya di sini akan kita tuliskan min Z alpha. Nah, min Z alfanya sendiri itu langsung kita enter. Nah, hasil min Z alfanya sendiri yaitu min 1,65. Oke, nah setelah dibandingkan dengan nilai Z-nya ini tadi, maka nilai ini adalah berada di area kritis, sehingga kesimpulannya yaitu menolak karena tes statistik atau nilai Z-nya ini min 4,5, sedang kurang dari critical value-nya atau min Z alfanya yaitu min 1,65, maka akan menolak klaim pabrik bahwa rataan umur hidup bohlam lebih dari 10.000 jam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.